Ya, welcome back to my channel. Saya mengucapkan selamat bertemu kembali saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat Natal untuk kita sekalian. Semoga rahmat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya akan men-sharingkan beberapa gagasan pokok tentang Natal yang kita rayakan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda sudah menyiapkan ini, atau ini? Saya yakin kita semua sudah menyiapkannya. Tetapi sebagai orang beriman, kita tentu tahu bahwa kita harus mempersiapkan hal yang lebih dasariah, terutama hati kita, agar Kristus bersedia lahir di tengah kehidupan kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, gagasan tentang Natal saya ambil berdasarkan inspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20. Saya membacakan beberapa kutipan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Saudara-saudari, menarik untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Injil Lukas ini. Para gembala adalah kelompok pertama yang menjumpai Yesus. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang sederhana. Orang-orang yang dalam strata sosial pada saat itu termasuk kelompok kelas bawah. Tetapi justru merekalah yang pertama-tama pergi menjumpai Yesus. Ini semakin menarik bila dihubungkan dengan begitu banyak janji kehadiran Mesias di tengah orang Israel. Mesias dipandang sebagai raja yang gagah perkasa, yang tentu diharapkan lahir di istana megah. Dia datang dalam suasana gegap gempita. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mesias lahir di kandang binatang, dikelilingi oleh orang-orang sederhana. Saya coba merenungkan hal ini dan menyampaikan satu gagasan pokok untuk kita sekalian, bahwa Kristus yang lahir di dunia, lahir di kandang hewan, agar kita semua dengan mudah menjumpainya. Saya membayangkan Yesus lahir di istana megah. Mungkin bukan para gembala yang akan menjumpainya. Dia dikelilingi oleh kelompok kelas menengah ke atas, sahabat para raja, orang-orang terdekat, dan bisa saja kecil kemungkinan dikunjungi oleh para gembala. Tetapi dalam Injil kita mendengar karya Tuhan yang luar biasa. Orang-orang sederhana ini diperkenankan Tuhan untuk melihat pertama kali Sang Juru Selamat itu. Kita semua disadarkan bahwa Yesus lahir di kandang hewan agar semua orang dari segala lapisan dan golongan itu dengan mudah menjumpainya. Kalau dia lahir di istana, mungkin bukan gembala yang pertama menjumpai. Dia lahir di kandang hewan agar siapapun itu, termasuk kelompok kelas bawah sekalipun, boleh hadir dan melihatnya. Karena itulah Natal selalu tetap memberi pesan penting bahwa bukan pakaian indah,
Karena lahir di kandang hewan, para gembala tidak perlu mempersiapkan pakaian yang mewah untuk menjumpainya. Pakaian seadanya, pakaian mereka pakai sehari-hari. Itulah selalu menjadi pesan Natal. Bukan pakaian baru yang indah dan mewah, tetapi lebih kepada pakaian hati yang disucikan. Bukan pada lampu Natal yang gemerlap sebagai aksesoris, iya, tetapi bukan itu intinya. Bukan pada persiapan makan yang berlimpah, tetapi justru pada sikap berbagi, bersahabat, dan saling mengunjungi. Itulah pesta Natal, makna yang terpenting di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, masih banyak orang yang bertanya kepada saya, Romo, apa pesan Natal yang selalu kita rayakan? Apakah Kristus memang harus lahir senantiasa di dalam kehidupan kita? Saya menjawab, iya. Kita butuh Kristus lahir selalu di dalam kehidupan kita. Saya tertarik dengan sebuah kisah yang pernah saya dengar tentang makna Natal. Kisah itu sebagai berikut. Ada seorang pemuda yang sempoyongan, mabuk, dan jatuh ke dalam sumur. Pada saat dia jatuh, tidak ada orang yang menolongnya. Beberapa waktu kemudian, tetangganya lewat di dekat sumur itu dan mendengar orang berteriak minta tolong. Tetangga sang pemuda itu melihat ke dalam sumur, tetapi ketika diketahui bahwa pemuda yang hendak ditolongnya itu bukanlah orang yang baik-baik, maka tetangganya itu memandang dia dengan pandangan sinis. Apa yang dia katakan? Rasakan. Inilah akibat dari perbuatan. Ini adalah kutukan bagimu. Tindakanmu yang sering mabuk-mabukan, yang tidak bertanggung jawab, telah membuat kau menjadi seperti ini. Sekarang terimalah nasibmu untuk tetap tinggal di sumur ini. Tidak ada yang menolong. Beberapa waktu kemudian lewatlah ketua lingkungannya dan dia kembali melihat pemuda ini di dalam sumur. Apa yang terjadi? Ketua lingkungan mengatakan hal yang sama. Dalam kesan saya, engkau bukan orang yang baik-baik. Engkau jatuh ke dalam sumur dan itu menjadi karma dari tindakan. Yang berikut adalah seorang kepala desa. Kepala desa juga mengatakan hal yang sama. Anda bukan warga saya yang baik, tidak pernah ikut kerja bakti. Anda pantas berada di sumur ini. Dan kemudian muncul seorang pastor. Sang pemuda sangat berharap bantuannya. Tetapi lagi-lagi yang didengarnya adalah hal yang mengecewakan. Sang pastor itu mengatakan, sekarang rasakan, engkau tidak pernah mengikuti perayaan Ekaristi. Engkau tidak pernah terlibat dalam kegiatan paroki, kegiatan KOR. Sekarang terimalah karma dari tindakanmu yang buruk selama ini. Pemuda ini kemudian diam dalam kepasrahan. Dan dalam kepasrahannya, tiba-tiba dia dikejutkan ketika dia melirik ke samping. Dia mendapati ada seutas tali. Dan ternyata ketika dia melihat ke atas, ada orang yang tidak dikenalnya sedang mengulurkan tali itu. Pemuda itu kemudian menerima pertolongan dari orang yang tidak dikenalnya itu. Dan setelah ditolong, pemuda itu bertanya, siapakah engkau? Tetapi tidak ada jawaban apapun. Dan orang yang menolong itu kemudian menghilang. Tetapi pemuda ini meyakini, itulah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika dunia
hidup di dalam intrik kepentingan. Ketika dunia hidup dalam kecurigaan, prasangka, dendam, dan permusuhan, tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Kita membutuhkan Yesus sebagai pribadi yang memaafkan. Kita membutuhkan Yesus sebagai pribadi yang menaruh cinta. Kita membutuhkan Yesus sebagai pribadi yang tetap melakukan kebaikan tanpa balasan apapun. Kita membutuhkan kelahiran Yesus menyentuh hati kita, dan sangat bersyukur jika kita yang disentuhnya bisa menjadi Yesus yang lain. Kita masih butuh kelahiran Yesus, terutama kelahiran di dalam hati kita, agar kita membawa cintanya di dalam kehidupan bersama. Selamat Hari Natal. Semoga kita tetap saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Tuhan